Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Ilma Desi Ramadhani, 19961524. Hai semuanya, aku Marsha Adira, 19961513. Kami dari 19 Ilmu Komunikasi 8 akan mempresentasikan mata kuliah Kewarganegaraan dengan subtema Nasionalisme dan Identitas Nasional. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan intinya, kita kenalan dulu nih, nasionalisme itu apa? Nasionalisme itu diartikan sebagai sebuah pemahaman dari rasa cinta terhadap bangsa sendiri. Rasa nasionalisme dikaitkan pada rasa cinta dan peduli terhadap budaya hingga tatanan di suatu negara. Nah, kalau identitas nasional, untuk pengertian identitas nasional merupakan kumpulan nilai-nilai budaya yang berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasarnya. Nah, udah kenal kan? Sekarang kita masuk ke pembahasan lain ya. Yang pertama ada hak identitas nasional. Apa sih itu hak identitas nasional? Kita sebagai masyarakat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam hidup kita dengan arti yang luas. Dengan begitu, nilai-nilai budaya yang tercermin di dalam identitas nasional bukanlah barang jadi yang telah selesai dalam kebekuan normatif dan juga demagtis, melainkan sesuatu yang terbuka dan terus bersemi karena adanya hasrat kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat. Oke, yang kedua ada makna identitas nasional. Makna identitas nasional sendiri berasal dari nilai-nilai kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas tertentu. Dengan ciri khas tersebut, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lainnya. Yang ketiga ada implementasi identitas nasional. Apa sih itu? Implementasi pada identitas nasional tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mementingkan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Untuk selanjutnya nih, kita punya apa nih Kak Beo? Ada unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama ada suku bangsa, merupakan salah satu unsur pembentuk identitas nasional. Di Indonesia khususnya terdapat beragam suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan bermacam bahasa, ras, dan agama. Yang kedua ada agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat agamis. Kenapa agamis? Karena berbagai macam agama tumbuh dan berkembang di Indonesia, seperti Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Selanjutnya nih, kita ada kebudayaan. Pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya ialah perangkat pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukung untuk memahami lingkungan yang dihadapi dan juga digunakan sebagai pedoman untuk bertindak sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Yang terakhir ada bahasa. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambangan yang dibentuk atas unsur bunyi, ucapan manusia, dan juga digunakan sebagai sarana berinteraksi antara manusia nih. Nah, selain keempat yang tadi, ada yang lain loh Marsha, kayak bendera, lagu, semboyan, sama apa ya? Coba deh yang tiga dulu, Marsha jawab, apa aja itu? Untuk lagunya sendiri nih, Indonesia ini ada lagu wajibnya nih. Lagu yang pasti, lagu Indonesia Raya. Yeay! Yang kedua dari semboyannya. Semboyannya Indonesia ini punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, untuk lambang Indonesia sendiri, Indonesia memiliki lambang burung Garuda. Dan yang keempat, bendera Indonesia memiliki bendera merah putih.
Oke, untuk selanjutnya kita ada faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi yang pertama ada faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Yang kedua ada faktor subjektif yang meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Menurut Robert De Ventos, dikutip Manuel Castells dalam bukunya The Power of Identity, munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi historis ada 4 faktor penting. Dilanjutkan oleh Kak Beo. Wah, makasih Kak Marsha. Yang pertama ada faktor primer, mencakup etnis, teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya. Yang kedua ada faktor pendorong, meliputi pembangunan, teknologi, dan komunikasi. Lahirnya angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya. Yang ketiga ada faktor penarik, mencakup modifikasi bahasa dan gramatika yang resmi, timbulnya birokrasi dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Yang keempat ada faktor reaktif, tercakup dalam proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia yang telah berkembang dari masa sebelum Indonesia merdeka. Oke, yang selanjutnya nih ada Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional. Indonesia memiliki prinsip-prinsip dasar filsafat sebagai suatu asas dalam filsafat hidup, berbangsa dan bernegara. Prinsip tersebut diabstraksikan menjadi Pancasila. Pancasila sendiri hakikatnya berasal dari nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sejarah budaya bangsa menjadi akar identitas nasional. Yang berikutnya ada pengaruh globalisasi terhadap identitas nasional. Pengaruh negatifnya ada 4. Yang pertama ada akulturasi yang berlebihan. Yang kedua ada internasionalisme. Yang ketiga ada plagiat budaya orang lain. Yang keempat kacang lupa kulitnya. Kira-kira Kak Marsha tahu contohnya nggak ya? Yuk kita Oke, hai semuanya. Jadi di sini aku akan ngasih beberapa contoh dari yang disebutkan Kak Bio tadi, dari pengaruh negatif dari globalisasi untuk identitas nasional. Yang pertama ada akulturasi yang berlebihan. Di sini bisa dikatakan kita sebagai negara Indonesia, masyarakatnya masih terlalu terbuka akan budaya-budaya luar. Sehingga kita kadang suka lupa sama budaya sendiri. Padahal budaya kita juga masih banyak dan yang pasti nggak kalah menariknya sama budaya luar. Untuk internasionalisme sendiri nggak beda jauh ya sama akulturasi yang berlebihan. Yang ketiga ada plagiat budaya orang lain. Dicontohkan nih, misal ada negara A, dia memiliki makanan khas ini pokoknya. Nah, terus ada negara B yang ngakuin kalau itu ternyata makanan dia, padahal bukan. Kayak musik juga ada yang kayak gitu, budaya juga ada kayak gitu, diakuin sama negara lain. Itu juga nggak sedikit yang kayak gitu, dan pastinya ada. Dan yang keempat ada kacang lupa kulitnya. Di sini bisa dibilang kayak kita sebagai masyarakat Indonesia karena terbuka tadi akan budaya-budaya luar, kita akhirnya jadi mengikuti budaya luar. Kayak misal sekarang nih kita lagi demam Korea, apa-apa K-pop, dance K-pop, lagu K-pop, makanan K-pop, fashionnya juga. Padahal nih kita juga gak kalah menarik kok dari segi tarian tradisional, budayanya, pakaiannya. Bahkan di mata dunia, negara Indonesia itu sangat menarik loh. Oke, selanjutnya nih ada pengaruh positif globalisasi dalam identitas nasional. Yang pertama, lebih cinta tanah air karena negara kita memiliki banyak potensi yang sangat dikagumi di mata dunia. Yang kedua, sosialisasi identitas nasional. Yang ketiga, mengenalkan budaya sendiri. Yang keempat, ikut dalam pembangunan masyarakat dunia dan berandil dalam setiap pengambilan keputusan sehingga kita tidak dirugikan.
Oke, itu tadi pengaruh positif dari globalisasi untuk identitas nasional. Kira-kira Kak Bio ada nggak nih contoh dari salah satu keempat yang aku sebutin tadi? Oke, makasih. Nah, dari keempat kayaknya aku mau ngasih contoh di nomor 3, mengenalkan budaya sendiri. Kayaknya kalau dari Indonesia ke luar negeri aku mau ngasih satu konten YouTube, namanya tuh Centin. Dia itu asli suku Sunda yang bekerja berkuliah di Australia. Nah, di sana Centin ini dia mengenalkan Sunda seperti apa, Indonesia seperti apa di Australianya, dan membuat banyak konten. Terus kalau untuk dari nasionalnya sendiri, biasanya itu nih, kebetulan Jogja itu adalah kota pelajar, jadi banyak banget beragam suku yang datang ke Jogja dan memperkenalkan budaya dari setiap daerahnya juga. Oke, berikutnya ada penyimpangan identitas nasional. Secara geografis, pertama ada kurangnya kekuatan maritim yang memadai. Yang kedua, pertahanan laut dan udara masih belum dikembangkan dengan optimal. Yang ketiga, kebanyakan daerah perbatasan mengalami kelambanan dalam pembangunan. Kemudian yang terakhir, kondisi geografis yang senjang sangat mencolok antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Oke, untuk selanjutnya nih ada sosial budaya dalam penyimpangan identitas nasional. Yang pertama ada perasaan senasib, yang kedua ada banyaknya pejabat menuntut hak istimewa bagi kepentingan pribadinya. Yang ketiga ada lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman. Yang keempat, kurangnya kemampuan bangsa dalam mengelola kekayaan alam dan budaya. Yang kelima, terjadinya krisis jati diri nasional. Oke, masuk ke kesimpulan nih, menurut aku nih. Dari yang kita bahas tadi, Indonesia ini masih sangat bisa dikembangkan. Bahkan kalau pemerintah dan masyarakatnya saling kerjasama agar Indonesia lebih maju, kita bisa kok jadi negara maju. Kemudian, untuk secara nasionalisme, kita harus bisa mencintai produk sendiri, kita harus bisa melestarikan, menjaga kebudayaan, bahasa, dan semua tentang Indonesia. Jadi, jangan sampai berat sebelah ya. Kalian lebih ke sana, tapi Indonesianya sendiri enggak. Jadi harus seimbang, dan kalian harus tahu prioritas mana sih yang harus didahulukan. Sekian dari kami. Terima kasih. Bye.